Halo Bono, apa kabar? Kenapa? Sistem gangguan, sistem mancing gangguan. Sama Bolo. Jadi kalau dalam 1-2 hari ini di aplikasi taksi driver Bolo-Bolo ya, terutama yang ada di Salatiga dan sekitarnya, itu agak terjadi trouble atau something error. Itu sejatinya sama Bolo. Sama saja dan memang dari kemarin aku sudah merasakannya, cuman tidak aku angkat menjadi kontenku kan, karena ya pertimbanganku pertama itu hanya keadaan sementara. Kemudian aku berpikir ya paling nggak sampai 1 hari selesai gitu kan. Tapi faktanya sampai dengan hari ini juga trouble atau gangguan itu masih ada. Kemudian terkait dengan hal tersebut, aku cross check ke pihak admin Maxim Salatiga, dan alhamdulillah mendapat jawaban A1 ya, jawaban valid bahwasanya penyebab utama dari trouble itu mungkin pihak taksi driver sedang mengadakan maintenance Jadi penyebab utamanya adalah kalau informasi dari pihak admin tadi, ada beberapa kang ojek prioritas, tetapi fitur back-nya nggak muncul di aplikasi, itu nggak muncul Nah sementara dia bisa menerima orderan baik gitu loh. Terus terkait dengan trouble ini tadi itu waktu aku dapat orderan auto ke Bawen Bawen itu areanya sudah ikut Semarang areanya sudah ikut Semarang, otomatis cat PU-nya kan sudah berbeda dengan Salatiga gitu kan. Nah itu di situ tuh banyak yang apa ya, bahasa Indonesianya apa yang paling pas ya, kalau bahasa Jawanya itu miso-miso jadi dia apa ya, aku belum menemukan kata yang sepadan untuk miso-miso itu dalam bahasa Indonesia apa. Jadi pada mengeluhkan tentang orderan auto susah didapat, orderan nyocol di daftar lelangan nggak kena gitu kan. Ada yang dari pagi itu nggak dapat orderan, seperti itu. Sebenarnya aku punya gambar tangkapan layarnya, cuman karena aku berpikir ini kurang pantas untuk aku share di sini gitu kan. Tapi faktanya itu lomba miso-miso untuk area Semarang ya. Ya karena trouble itu dari kemarin sampai dengan hari ini. Terus kemudian aku tanya pada admin, perkiraan sampai kapan Mas gitu kan. Kemungkinan sampai besok Jadi ya itu ada kemungkinan trouble ini akan terjadi sampai besok siang Jadi eh, ya nggak tahu juga, ini baru kemungkinan kan gitu kan. Karena pihak admin Salatiga juga bertanya ke pusat gitu kan. Seperti itu ya informasinya Jadi terkait dengan trouble sistem itu ya seperti itu. Jadi alasan lebih validnya, detailnya bahwa eh, apa ada fitur back tidak muncul di akun Kang Ojek yang sudah prioritas. Sementara dia sebenarnya bisa menerima orderan baik gitu loh Nah itu yang mungkin sedang di maintenance gitu kan, diperbaiki lah seperti itu bahasanya ya. Kemudian yang layak aku syukuri ya ya, aku syukuri bener itu ya karena menurutku ini subjektif menurutku ya, pihak admin Maxim Salatiga itu proaktif ya. Jadi kalau ada chat seperti itu kurang bagus dibaca itu ya dinonaktifkan gitu kan. Dinonaktifkan ini biar nggak bisa komentar lagi gitu. Nah kemudian untuk orderan delivery fiktif tadi orderan fiktif ya tadi juga ada itu masuk di delivery, itu juga
alhamdulillah proaktif banget itu admin Salatiga. 2 jempol pokoknya buat Mas Arif itu. Nah kemudian begini bola. Kenapa kok aku dari kemarin tidak mengeluhkan tentang trouble itu? Sejujurnya aku buka boleh ya, bahwasannya aku memang bekerja dengan sistem Maxim, bekerja sama boleh ya. Tapi sejujurnya untuk soal rezeki, aku sepenuhnya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala gitu boleh ya. Jadi kalaupun sistem trouble atau bagaimanapun ya monggo gitu kan, karena sistem kan buatan manusia gitu kan. Yang pantas kita ini kan hanya Tuhan Yang Maha Esa boleh. Gitu kan. Jadi kalau jujur secara pribadi bagiku pribadi nggak terlalu ngefek. Mau trouble kayak mau enggak kayak gitu kan. Ya kalau memang rezeki kita ya dapat orderan gitu loh. Dan alhamdulillah seingatku kemarin aku nggak nyocol. Seingatku loh ya. Terus hari ini juga nggak nyocol sama sekali bola. Jadi orderan auto dan alhamdulillah hari ini aku dapat 7 orderan juga bola. Mau naikin agak susah gitu kan. Faktanya seperti itu bola. Sampai malam ini tadi cuman dapat 7 orderan bola. Cuman alhamdulillah meskipun cuma 7 orderan tapi nilainya itu sekitar 112.000 bola. 7 orderan tapi nilai uangnya argonya itu sekitar 112.000 bola. Itu kalau misalnya argo minimal semua kan nggak dapat itu bola, 100.000 pun nggak dapat 7 orderan itu. 7 orderan kita hitung dulu ya. 7 orderan 7 kali 8,900 cuma 62.000 bola. Alhamdulillah aku dapat 112.000. Nanti aku buka di order diselesaikan ya boleh ya. Nah sekarang kita mau ke sesuai judul dan thumbnailku boleh ya, bahwasannya aku ingin membahas tentang definisi penumpang ojol boleh ya. Ini hal basic kalau menurutku. Mengapa ini perlu aku sampaikan? Ya agar bolo-bolo sepemahaman gitu loh. Dalam arti jangan terlalu mendewa-dewakan atau menganggap penumpang itu raja bolo. Namanya juga penumpang. Dia kan numpang. Itu loh. Ya kan? Posisinya dia numpang gitu kan, bukan pemilik, bukan bos gitu loh. Dia itu numpang kita, numpang tukang ojek gitu loh, bolo. Jadi jangan sampai keliru memposisikan diri lah, gitu kan. Jadi kalau menurutku ya memang penumpang itu customer itu bukan raja gitu loh. Ngapain kita takut gitu kan? Kalau penumpangnya yang salah, ngapain kita takut disalahkan gitu kan? Yang penting sikap kita tetap baik, gitu kan? Yang penting dalam bersikap itu kita berusaha untuk tetap baik kepada si penumpang tersebut gitu bolo. Nah, kita langsung aku tadi sudah tanya ke AI. Si AI mana AI ini tadi ya? Nah, waduh hilang. Oke, kita langsung ke penumpang adalah bolo. Sini dulu ya. Penumpang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menumpang atau naik kendaraan umum seperti pesawat, kereta api, bus atau kapal. Mereka yang tidak termasuk awak atau kru yang mengoperasikan kendaraan tersebut. Penumpang dapat dikategorikan sebagai penumpang biasa, penumpang transfer, atau penumpang dengan kebutuhan khusus seperti penumpang sakit atau penumpang yang membutuhkan tandu. Kemudian ini basicnya tentang penumpang ya bolo ya. Orang yang menumpang naik kendaraan gitu loh. Orang yang menumpang atau naik kendaraan umum gitu. Kemudian definisi penumpang ojek disebut. Nah kan. Penumpang ojek biasanya disebut sebagai penumpang atau user. Jika ojeknya adalah online, ada ojek online, penumpang juga bisa disebut sebagai pengguna jasa atau customer. Pengguna jasa. Jadi dia tuh menggunakan jasanya tukang ojek bolo. Ya, gitu loh. Dia menggunakan jasa dan sebagai imbalannya dia membayar gitu loh bolo. Kemudian
Berikut penjelasan lebih rinci tentang penumpang. Penumpang ini adalah istilah umum untuk orang yang naik kendaraan termasuk ojek. Penumpang ini adalah istilah umum untuk orang yang naik kendaraan termasuk ojek. Kemudian user, istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks ojek online, di mana pengguna aplikasi atau platform tersebut disebut sebagai user atau pengguna. Kemudian pengguna jasa. Pengguna jasa, istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan orang yang menggunakan layanan ojek online gitu kan. Jadi dia adalah orang yang menggunakan layanan ojek online. Nah, kemudian customer. Nah, customer ini sebenarnya penghalusan istilah saja loh ya. Istilah ini juga sering digunakan terutama di platform ojek online gitu kan. Jadi itu intinya basicnya dia itu penumpang gitu kan. Dia cuma numpang gitu. Jadi kalau misalnya dari pengalamanku selama 4 bulanan ini jadi kang ojek, itu kalau penumpangnya itu ngadi-adi gitu kan, ngadi-adi dan dia salah gitu ya, nek aku nggak mau loh, nggak dapat orderan dari orang itu lagi nggak masalah. Kalau aku pribadi seperti itu loh. Jadi prinsip dasarnya bahwasanya kita harus memposisikan diri pada posisi yang benar gitu loh. Jangan mau kita jadi budaknya penumpang loh gitu loh. Apalagi penumpangnya nggak bener gitu kan. Nah, ini perlu aku sampaikan di awal bolot tentang definisi ini terkait dengan nanti yang akan aku bahas terkait dengan caraku menolak orderan yang berupa penugasan otomatis bolot, atau auto. Jadi ini adalah dasarnya dulu, dasar berpikirnya dulu bahwa kita harus memposisikan si penumpang ya sebagai penumpang gitu loh. Jangan pernah memposisikan dia bahwa dia itu raja atau ratu gitu kan. Kecuali ini ada kecualinya boleh. Kecuali penumpangnya itu memang satu. Kalau aku sendiri ya boleh ya. Ini subjektif menurutku ya. Satu, penumpangnya cantik. Kedua, penumpangnya baik hati. Maksudnya ngasih uang lebih gitu kan, ngasih tip gitu kan. Nah, kemudian ya penumpangnya itu nyenengke gitu loh. Kalau aku nggak masalah. Jadi kalau untuk penumpang-penumpang yang positif buatku ya tak anggap ratu atau raja nggak masalah gitu loh. Dengan catatan ya itu minimal itu dia cantik dulu gitu kan. Diajak ngobrol enak. Plus dia mau ngasih uang lebih gitu loh. Itu mesti tak kasih servis lebih. Serius ini bolo. Tapi kalau yang amit-amit wis rupane beladus gitu kan. Amit-amit ya boleh ya, ini maaf-maaf ini. Amit-amit itu ya hampir sama dengan nah bahasanya maaf-maaf ya. Itu seperti itu bolo. Amit-amit wis rupane beladus welik gitu kan. Gayane ngedubila gitu kan. So yes gitu kan. Bayarnya ngepas gitu. Itu jan hawane itu pengen tak gitu. Pengen tak gitu. Dan aku biasanya model kayak gitu, enggak segan untuk ngasih penilaian buruk dan minta untuk jangan pernah menugaskan saya lagi gitu loh. Ya karena seperti itu. Karena jangan pernah lupa bolo. Kita menjadi kang ojeknya Mak Encim ini. Itu yang kita harus sadari bolo ya. Tarif Mak Encim itu sudah paling murah. Di antara Gojek, kemudian Grab. Orang di antara ojekan lokal Salatiga saja Maxim sudah paling murah. Itu fakta loh bolo. Informasi yang aku dapat ya, tarif minimal ojek lokal Salatiga itu meskipun sama-sama ojek online misalnya apa ya, Ajek, Jackboy, Jackgirl seperti itu di Salatiga boleh. Setauku dia tarif minimalnya di angka 10.000 boleh. Di angka 10.000. Kemudian kalau seperti di Jackboy itu kalau hujan tarifnya naik, tarif dasarnya dari 10.000 menjadi 12.000 boleh. Seperti sementara di Maxim kan nggak seperti itu. Gitu kan? Tarifnya paling murah 8.900. Kemudian saat hujan ya tarif segitu gitu loh. Nah, itu yang terlalu sering dimanfaatkan oleh
ya bukan oknum lagi ya. Kalau oknum itu kan 1-2 oleh banyak pelanggan tetap yang nggak bener menurutku gitu loh. Karena dia ini harganya bener-bener ditekan bener gitu loh Bolo. Dari beberapa pengalamanku seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan orderanku Bolo. Orderanku yang hari ini penugasan otomatis. Tetapi aku tolak Bolo. Jadi orderan itu aku terima sebentar di aplikasi taksi driver Bolo. Nah, ini Bolo. Orderan ini masuk auto Bolo. Auto sampai alamat 1,3 km. Aku selesaikan pada jam 13.16. Maksudnya aku selesaikan ini ya, akhirnya berhasil dibatalkan itu pada jam 13.16 Bolo. Dengan titik penjemputan ke Dairawan, daerah Dukuh, kemudian titik pengantarannya nanti di lapangan Ngebrak, daerah Sidoarjo Lor, Bro. Jalan Cemara Raya. Ini pernah aku bahas, Bro. Jadi customer ini entah karena sistemnya memang lagi trouble atau karena apa ya? Feedbackku dan penilaian burukku itu enggak terlalu direspon sama pihak taksi driver Bro ya. Sehingga orderan ini masuk lagi. Nah, aku berpikir bagaimana cara membatalkannya gitu loh. Kalau aku tolak, maksudnya orderan auto itu tidak aku terima, itu otomatis PTU tambah 1 Bro. PTU sudah 1 masa tambah 1 lagi. Kalau PTU 2 kan ratingku di aplikasi customer turun itu. Turun jadi 4,9 Bro, 4,90 gitu kan. Di benakku seperti itu. Akhirnya aku terima Bro. Nah, aku terima orderannya, tetapi di chat itu, dan aku masih tetap di rumah, bola aku tidak bergerak, tidak menekan hampir sampai pun tidak. Aku chat si customer, halo kak, ini titik penjemputannya agak jauh. Nah, kita lihat ya di chatnya ya boleh ya. Kontak dengan pelanggan, oh batal. Bukan, di pesan untuk pelanggan. Nah ini boleh. Halo, Mbak, penjemputan agak jauh gitu kan. Lalu dia jawab, halo ya, apa sabar menunggu gitu kan. Kalau buru-buru silahkan dibatalkan saja Mbak, gitu kan. Nah, aku tunggu sampai dengan 2 menit, si customer belum membatalkan juga. Kemudian aku chat lagi, Mbak, batalkan saja tidak apa-apa. Kejauhan saya jemputnya gitu kan. Nah, akhirnya kita lihat di statistiknya boleh. Nah, ini jarak perjalanan itu 4,28 Bro. Jaraknya 4,28 sesuai dengan yang di orderan aplikasi loh ya. Tapi pengalaman yang sudah itu titik penjemputannya geser, berbeda. Terus titik pengantarannya juga geser Bro. Gesernya itu ya titik pengantarannya nanti gesernya itu sekitar berapa ya? 500 meter itu lebih Bro. Serius. 500-an meter lebih. Kemudian titik penjemputannya juga geser gitu loh. Jadi nggak sesuai dengan yang di aplikasi gitu loh. Itu sebabnya daripada aku nanti emosi sendiri, mending tak suruh cancel aja gitu loh. Nah, ini aku tunjukin tangkapan layarnya ya boleh ya. Tangkapan layarnya di sini. Nah, ini boleh. Perhatikan, ini adalah titik penjemputan yang di orderan boleh. Yang lingkaran hijau ini. Kemudian keberadaan si customer itu di sini. Ini kalau di map kelihatannya dekat bola. Tapi sebenarnya kan lumayan jauh gitu loh. Jadi ini titik penjemputannya di orderan di sini, faktanya dia di sini. Gitu kan? Nanti pun seperti itu. Di titik pengantaran nanti itu juga akan bergeser lumayan jauh gitu loh.
Nah, sementara di aplikasi keluarnya kan hanya 4,28 kilometer bola. Nah, itu kalau kalau sesuai data faktual itu argonya nggak 8.900 seperti yang tadi. Itu kan. Seperti yang ini. Nah, ini kan cuma 8.900. Nanti kalau ini benar-benar sesuai ininya itu argonya lebih bola. Mungkin bisa 9.900. Seingatku ini sekitar 9.900 bola ya. Nah, akhirnya aku aku sudah chat seperti itu dan nggak tahu dia mau membatalkan atau enggak. Tapi tadi seingatku aku mengklik pembatalan orderan itu dengan alasan bukan yang satu bola, tapi yang kedua yaitu pelanggan membatalkan orderan seperti itu bola. Nah, kemudian jadi seperti itu ya bola. Kaitannya dengan masalah penumpang tadi, definisi penumpang, dan ini termasuk penumpang yang aku bilang nggak masuk gitu loh. Jadi dia posisinya dia berbintang bola, berbintang dan pelanggan tetap. Dulu itu seingatku hanya pelanggan tetap saja, belum berbintang gitu kan. Tapi aku tidak segan untuk menolak dengan cara ini bola. Karena ya bagaimana ya? Ini kalau dijalankan aku yang rugi bola. Serius, aku yang rugi. Titik penjemputan sudah ini 1,3 itu yang di aplikasi. Tapi nanti penjemputannya itu lebih dari 1,5 kilometer bola. Mungkin bisa 1,6 atau paling dekat itu 1,150. Itu paling dekat bola ya. Seperti itu. Nah, sementara nanti titik pengantarannya di lapangan ngebrak itu faktanya bukan di lapangan ngebrak gitu kan. Lapangan ngebrak masih maju lagi bola. Masih maju lagi mepet kuburan itu, mepet makam ke agak mentok gitu loh bola. Jadi aku pikir wah ini kalau aku jalanin yang rugi aku gitu kan. Dan aku sebenarnya memang sudah meminta untuk tidak mendapatkan orderan otomatis dari customer tersebut gitu loh bola. Nah selanjutnya ini terkait dengan caraku tadi ya bola. Jadi caraku adalah dengan tetap menerima orderan itu aku terima, tapi aku meminta kepada si customer itu untuk membatalkan orderan. Kalau si customer tidak mau membatalkan, aku menggunakan cara yang nomor 2 yaitu jadi opsinya ada 2 boleh seingatku, 1 dan 2. Itu yang 2 adalah dengan alasan gini seingatku jadi alasan pembatalan yang di opsi yang ada di Kang Ojek di taksi driver itu alasan pertama adalah bahwa tidak setuju dengan persyaratan yang ada gitu kan. Kemudian yang kedua pelanggan membatalkan orderan. Aku pilih yang kedua bola. Dan ini aku belum tahu apakah nanti berpengaruh ke ratingku atau enggak, masuk PTO atau enggak gitu loh. Cuman notif yang aku terima tadi bahwasanya bukan PTO. Jadi orderan dibatalkan hanya seperti itu bola. Nah, hari ini aku mendapatkan order diselesaikan bola. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola. 7 orderan dengan argo 17.400, 16.100, 32.000, kemudian 89, 89, 19.700 dan terakhir 91. Oke, kita buka dari sejujurnya bola. Aku dapat ini semua auto bola, penugasan otomatis ya. Tapi biar mantep, aku buka satu aja. Ini yang argonya tinggi bola, 32.000 ya. Nah ini bola, penugasan otomatis itu. Jadi meskipun sistem sedang trouble, aku tidak nyocol bola. Biarin aja gitu. Kalau Allah kasih rezeki ya dapat rezeki gitu. Cara berpikir sesederhana itu bola. Jadi aku lebih bergantung dan menyandarkan harapan itu hanya pada Allah saja. Hanya pada Tuhan gitu kan. Terserah Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan rezekinya gitu kan. Yang penting kan kita berupaya dengan cara yang benar gitu. Dan alhamdulillah nyatanya dapat 7 orderan dan auto semua tanpa nyocol bola.
Kemudian yang aku buka hanya satu itu ya, karena aku sudah capek dan ngantuk bola. Filter tarif masih seperti biasa untuk Salatiga bola. Kemudian layanan alhamdulillah masih prioritas ditingkatkan untuk akunku bola. Kemudian kita cek rating. Rating per tadi pagi, sekarang tanggal 24, otomatis ini rating per hari kemarin ya, tanggal 23 April 2025 bola. Di parameter positif, selesai menurut tugas otomatis 96, kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 99, dan jam sibuknya di angka 50. RRO ku sudah turun bola menjadi 6,60 bola. Order prioritas yang diselesaikan 41, komentar positif 25. Komentar positif 25 bola. Di parameter negatif masih penolakan tugas otomatis 1 dan 1 ulasan negatif bola. Seperti itu. Yang turun lumayan ini adalah RRO-nya. Kemarin di angka 7, sekarang sudah 6,60 bola. Dan selanjutnya aku mau cerita apa ya? Aduh, mataku sudah ngantuk banget. Cuman ada cerita yang mesti aku sampaikan bola. Bahwasannya, nah ini tentang foto profil ya bola ya. Nah, kemudian aku nanti punya pembanding bola. Jadi alhamdulillah tadi aku sudah ambil kacamata bola. Kacamata dari program BPJS itu yang kemarin aku periksa mata. Alhamdulillah sudah aku ambil, sudah aku bikin status bola. Sudah aku bikin status di WA juga kan. Nah ini statusnya seperti ini bola. Sebentar, aku tunjukkan. Nah ini. Apapun nanti hasilnya, banggalah. Nah ini yang pertama ini bola ya. Ini jam. Aduh, gimana sih? Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik. Dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Jadi ceritanya tadi pihak optik itu WA memberitahu bahwa kacamatanya sudah jadi gitu kan. Bisa diambil paling malam itu jam 20 bola ya. Nah, alhamdulillah itu ketika aku mau berangkat ke optik itu dapat orderan juga. Orderan di daerah Kalitaman itu bola. Jadi searah itu. Tadinya di benakku sudah berpikir begini, wah ini kalau mau ambil kacamata terus dapat tujuan searah ini keren ini. Jadi dapat cangkingan ya bahasa Jawanya, dapat cangkingan ke optik gitu. Dan alhamdulillah dapat itu. Kemudian sudah aku coba di optik juga sudah aku coba, di rumah aku coba juga bola. Dan niatku dari awal memang tidak ingin menggunakan kacamata tersebut. Cuman untuk koleksi ya bola ya. Cuman aku gunakan untuk koleksi saja karena aku coba itu memang enak untuk melihat jauh itu enak bola. Tapi kalau untuk melihat dekat kan malah nggak enak, jadi sakit nanti malah. Dan aku masih berharap menemukan solusi mataku bisa normal kembali tanpa harus menggunakan kacamata bola. Nah, yang selanjutnya bola. Nah, ini terkait dengan fotoku ya bola ya. Fotoku. Aku mencoba kacamata tersebut dan aku foto bola. Hasilnya seperti ini bola. Nah, ini di status WA aku bola. Aku ketikkan kata-kata seperti ini. Fix 1000% camat alias calon mayat gitu kan.
alhamdulillah isih rodo bagus meski cuma kang ojek gitu kan. Ya kalau Bolo bisa bandingkan eh, dibanding foto profilku yang apa? Yang di taksi driver dengan ini beda nggak gitu kan? Dan aku jujur ini cuman niatnya tadi cuman ngetes kacamata ya. Pantes nggak gitu pakai kacamata gitu. Dan jujur saja aku tidak tertarik untuk pakai kacamata Bolo. Karena ya alhamdulillah mataku melihat jauh masih masih lumayan jelas, lumayan jelas gitu kan. Nggak buram-buram banget. Cuman kalau ketemu tulisan atau angka gitu yang agak ini nggak terlalu jelasnya di situ Bolo. Alhamdulillah melihat cewek cantik dari agak jauh juga masih jelas gitu. Oke. Nah, itu terkait dengan kacamata ya boleh ya. Jadi alhamdulillah sudah berwujud barang dari BPJS. Terima kasih BPJS. Tapi nanti kemungkinannya nggak aku pakai. Ya buat koleksi saja boleh ya. Terus apa lagi tadi yang ingin aku sampaikan? Aduh, sudah ngantuk ini bolo. Oh ya, begini. Terkait dengan konten-kontenku, maksudnya begini. Aku bikin video ini kan, bikin konten ini kan ini ya, selonggarku bolo ya. Jadi nggak aku. Misalnya tadi ada temen yang bilang kalau bisa bikinnya jangan malam-malam biar bisa nonton gitu. Aku berharap jangan jadikan videoku ini ya, maksudnya eh jangan terlalu ditunggu-tunggu gitu loh Bolo ya. Karena kita kan nggak tahu orderan yang masuk ke kita itu ke akunku itu juga jam berapa itu kan juga nggak bisa Bolo. Nah, sebenarnya aku pengennya sih gitu. Jam 9 itu bikin, nanti jam 10 itu sudah bisa ditonton, sudah bisa didengar gitu kan. Nah, permasalahannya kadang-kadang praktek di lapangan itu nggak seindah itu Bolo. Nah, bayangkan aja dari pagi dari jam 6 sampai dengan tadi malam jam 9 itu apa cuma dapat 7 orderan Bolo gitu kan. Nah, kadang-kadang mikirnya ini mau ngejar RRO apa mau ngejar duitnya gitu loh. Faktanya kan gitu. Dan alhamdulillah dari 7 orderan itu dapat 112.000 Bolo. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu membebani diri sendiri. Ya kalau Bolo lagi longgar silahkan ditonton gitu kan. Kalau enggak ya jangan terlalu ditunggu-tunggu lah gitu kan. Waktunya istirahat gunakan untuk istirahat Bolo ya. Seperti itu. Nah, satu lagi pesanku seperti di kontenku sebelumnya Bolo. Aku jujur butuh butuh subscriber Bolo ya. Tolong deh, tolong dibantu untuk ini cariin subscriber. Caranya sederhana Bolo. Kalau menurutku ya, itu caranya sederhana. Jadi Bolo kan yang biasa nonton channelku ini dan mendengarkan ocehanku, bilang aja ke temen gitu loh. Kalau kalau mungkin Bolo merasa cocok, merasa ini dengan kontenku dianggap membantu ya, silahkan bilang ke temen untuk subscribe gitu kan. Dan jujur aku termasuk orang yang seneng bagi-bagi ilmu Bolo, bagi-bagi pengetahuan gitu loh. Jadi kalau dalam agamaku itu eh, amal yang bagus itu ya ilmu yang manfaat gitu loh Bala. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu kita kalau kalau cara ini dipakai dengan kang ojek lain dan berhasil itu kan eh, insya Allah aku dapat pahalanya juga gitu loh Bolo. Nah masalah nanti akhirnya YouTubeku ini akun YouTubeku itu nanti bisa dimonetisasi ya alhamdulillah gitu kan. Nanti juga bisa buat sedekah kan sebagian gitu loh. Jadi seperti itu ya Bolo. Aku sampaikan aku butuh bantuannya Bolo, bantu untuk cariin subscriber deh. Ya kita kan sama-sama, aku bagian ngoceh-ngoceh sama bikin konten, Bolo bagian nyariin subscriber gitu kan. Ya teman aja yang sudah kenal gitu kan. Yang sudah ini di ini kan apa namanya? Bilang aja. Nih kalau mau bantu subscribe gitu kan. Seperti itu aja gitu. Terus, nah ini mumpung ingat Bolo. Mumpung ingat itu tadi
aku dapat auto juga bolo. Dapat auto dari ini bolo. SMP Rumah Pintar Salatiga, Jalan Mangusari, ke Puyuh Ungkep Abdul Karim bolo. Abdul Karim, Puyuh Ungkep Abdul Karim bolo. Jarak pengantaran cuma 1,78 bolo. Dan tadi awalnya di benakku begini. Yang aku beberapa kali dapat orderan dari Rumah Pintar ini bolo. Tapi yang order itu gurunya gitu loh. Jadi Mbak siapa itu? Mbak, aduh lupa namanya. Itu beberapa kali nyantol auto ke akunku bolo. Nah yang ini tadi itu customer baru. Maksudnya di nyantol di akunku itu baru sekali ini tadi gitu loh. Dan kita lihat ya bolo. Kita lihat chatnya, pesan untuk pelanggannya bolo. Nah ini si customer langsung chat halo gitu kan. Dan menurutku ini yang order adalah ibunya bolo. Kemudian aku karena si customer chat halo, aku kemudian langsung klik saya hampir tiba gitu kan. Lalu dia bilang bahwasanya, "Kak tolong jemput Karim kelas 8 ya," gitu. "Terima kasih." Terus aku jawab, "Halo, oke, sama-sama." Gitu. Nah, sesampainya di lokasi ini, lokasi penjemputan, ya aku langsung panggil saja, "Mas Karim," gitu kan. "Yang mana ini anaknya?" gitu. Ini cowok bolo, cowok kemudian ya. Dan alhamdulillahnya langsung langsung naik. "Ayo Mas, pulang kan," gitu kan. Naik gitu dan jujur aku seneng ya, seneng dan terenyuh juga sih bolo ya. Kalau yang aku rasakan tadi, alhamdulillah hidupku masih bermanfaat gitu loh. Jadi Mas Karim tadi itu anak berkebutuhan khusus bolo. Dilalah ngomongnya tuh nggak jelas gitu kan. Eh, Kemudian dia langsung duduk itu langsung megang pinggang dan perutku itu bolo. Jadi dia juga juga berpikir tentang safety, ternyata seperti itu loh bolo. Jadi pertama langsung aku setelah ketemu aku, "Mas pakai helm ya biar aman," gitu kan. Dan dia mau, kemudian setelah itu langsung ini setelah naik itu dia langsung pegangan ke pinggang dan perutku bolo. Dan jujur aku seneng gitu kan, karena ya keselamatan dia penting gitu loh bolo. Jangan sampai terjadi apa-apa karena dia anak berkebutuhan khusus bolo. Dan tadi sempat aku bikin status di WA keluargaku bolo. Aku jujur aku merasa terenyuh dan bersyukur sekali bahwasanya alhamdulillah ya Allah hidupku masih bermanfaat gitu kan. Bermanfaat untuk umatmu gitu kan. Meskipun ya seperti itu keadaannya, tapi jujur aku tidak tidak merasa bagaimana tapi justru malah merasa sangat bersyukur dan bahagia gitu loh Bala. Nah apalagi tadi setelah selesai itu si Karim ini juga bilang terima kasih gitu kan, ya dengan bahasa dia semampu dia gitu kan, dan aku mendengarnya iya sama-sama gitu. Oke, ini kejadian menarik sejujurnya Bolo, cuman ya karena otakku penuh banyak yang dipikirkan Bolo, dan banyak banget kejadian hari ini sampai yang lain pun aku nggak ceritakan ya. Ini aja dulu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan pesanku gitu Bolo ya. Bantu aku deh, bantu cariin subscriber biar tambah banyak jumlah subscriberku. Karena saat ini posisinya seperti ini Bolo. Nah, ini masih di 121 subscriber Bolo. Sementara untuk kalau arahnya kita nanti ke monetisasi Bolo, itu aturan mainnya seperti ini. Ini untuk kelayakan yang pertama ya Bolo ya. Satu ini untuk yang 3000 jam. Ini untuk yang 3 bulan Bolo. 3 bulan itu syaratnya adalah 500 subscriber, kemudian upload 3 foto, dan salah satu dari hal berikut. Hal berikut itu adalah konten yang biasa ini 205 jam, kemudian untuk yang konten video shot itu baru dapat 41.000 bolo. Jadi kan ini masih butuh banyak sekali jam tayang gitu loh. Butuh
banyak sekali yang nonton gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang cara kedua bolo, ini butuh minimal 1000 subscriber. Kemudian jam tayangnya konten ini di angka 4000 bolo. Sementara baru dapat 205. Kemudian untuk shotnya itu di angka 10 juta. Baru dapat 41.000 bolo. Jadi masih butuh banget, butuh banyak banget subscriber dan penonton bolo. Gitu ya bolo ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.